Ya. Ada sesi atau suatu kegiatan yang memperjelaskan tentang ragam keyakinan gitu. Malah justru seneng kalau temennya tuh semakin beda ya, apalagi temen akrabnya gitu, karena kalau kita dengar orang yang pendapat dari orang yang latar belakangnya beda itu kayak ngebuka pikiran gitu nggak sih? Action. Oke, boleh dibuka blindfoldnya. Tara. Ya. Salam kenal Kak. Aku GG, siswa dari Kota Bandung sih, sekolahnya di Madrasah Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung, umur aku 17, agamaku pastinya Islam, soalnya sekolah di sekolah agama. Oh, oke. Halo Gigi. Halo Kak. Aku Clara. Aku kuliah di Unpad. Oh, Unpad Jatinangor. Iya, Jatinangor. Aku dari Bandung, dari Andir. Umur aku 20 tahun. Agama sebutin. Agama aku Bahai. Oh, Iya. Sejauh ini sih aku kalau berteman tuh sama teman-teman yang agamanya itu Islam sama Kristen sih, baru itu doang, sama yang lain belum pernah ketemu. Termasuk yang Konghucu dan Syiah. Iya, kalau Syiah itu aliran bukan? Aliran Syiah. Oh, iya. Nah itu nggak tahu kalau Syiah. Cuman yang kebanyakan yang Islamnya tuh bukan dari Syiah kalau nggak salah. Kebanyakan di Iman itu. Oke. Kalau aku pernah sih, walaupun sebenarnya nggak terlalu akrab, tapi pernah kenalan sama teman Konghucu di sekolah, sama di komunitas lintas iman. Kalau yang Syiah juga di komunitas lintas iman ada beberapa teman. Kalau Gigi mau kenalan boleh sama teman-teman. Menarik. Iya. Iya. Oke, kalau menurut aku sih, pendapat aku pribadi soal teman-teman yang dirundung, apalagi mengenai keyakinan atau agamanya, itu hal yang gak wajar dan emang benar-benar gak wajar, karena secara mungkin negara juga mengeluarkan undang-undang setiap manusia atau hak asasi manusia itu, setiap manusia dibebaskan untuk menganut agama atau kepercayaannya masing-masing gitu. Secara kalau ada orang yang merundung mengenai seseorang itu mengikuti aliran atau keyakinan atau agama apapun, ya itu bukan hal yang wajar, karena itu melanggar peraturan negara juga dan membuat perasaan seorang itu nggak enak gitu kan. Gitu Iya. sih paling. Setuju sih, kayak bisa trauma gitu ya. Iya, betul. Dia bahaya gitu. Ya mungkin bahwa ke dianya juga menjadi tekanan juga ya, khawatirnya Iya. tuh gara-gara dirundung dia jadi gak yakin sama agamanya, kan bisa aja gitu kalau dia ditekan terus iya. kan. Iya sih, kayak gitu paling. Ngaruh ke kehidupan Betul. selanjutnya gitu ya. Ya, jadi dampaknya tuh bukan hanya hari ini, tapi kedepannya juga, Iya. gitu. Apalagi kalau orangnya yang emang ya gimana ya, baperan mungkin ya kalau istilah sekarang gitu. Iya. Gampang tertekan, oke. Iya, setuju Ge. Kalau menurut aku, kayaknya orang yang dirundung ini perlu, atau orang yang merundungnya ini perlu kayak bergaul sama orang dari latar belakang yang beda-beda. Karena kalau dia punya temen dari macam-macam latar belakang, mungkin prasangkanya itu bakal hilang gitu loh, kayak Iya sih. nggak mungkin ngebully teman sendiri yang udah deket gitu kan ya, walaupun Iya sih. latar belakangnya Jadi beda. ada keterbukaan Iya, antara jadi yang lebih berbeda terbuka, gitu. bener-bener. Jadi saling mengenal juga sih. Iya, nongkrong kayak apa gitu. Ya entah sebuah kegiatan yang Iya. menyatukan kedua pihak atau lebih gitu. Supaya lebih kenal lebih dalam bahwasanya apa yang mereka rundungin terhadap mereka tuh hal yang salah gitu kan. Dan mereka juga punya istilahnya tuh pedomannya masing-masing untuk menganut itu pun kan. Iya, cuma butuh dialog gitu lah ya. Ya dialog, komunikasi yang paling penting sih, yang utama. Oh, kalau kamu di madrasah ya sekolahnya ya? Iya. Oh,
kalau di sekolah lain tuh biasanya kayak ada teman-teman yang pelajaran agamanya tuh nggak ada gitu di sekolahnya. Nah, kalau menurut aku sih apa ya, mungkin pihak sekolah ini bisa diskusi gitu. Misalnya si siswanya ini, kamu mau nggak kalau misalnya ikut belajar agama sama teman-teman yang lain gitu, atau kamu pengen dipisahin gitu, apa kayak belajar ajaran agama sendiri, mungkin bisa ngedatengin guru gitu ya. Kalau kamu gimana? Kalau dari aku sih, kalau di kehidupan SMA kan aku di IMAN ya, otomatis agamanya semuanya sama. Cuman di SMP itu pernah, karena SMP-nya SMP umum, itu teman-teman yang awal-awal itu, teman-teman yang agama Islam itu kan di hari Rabu itu ada agenda sholat duha. Nah, kalau yang non-muslim itu kebanyakan sih yang Kristen ya, yang itu tuh ada sesinya masing-masing di aula kalau nggak salah bersama gurunya. Cuman untuk yang menganut agama lain kayaknya nggak ada gitu. Cuman yang Islam dan Kristennya aja, yang Islam di lapangan, yang Kristen di aula, dan itu pun gurunya terbatas untuk yang mengajarkan agama Kristen itu. Dan sebetulnya guru agamanya itu yang di sekolah itu cuma ada agama Islam aja, agama Kristennya tuh nggak ada. Dan justru yang jadi pengajar agama Kristen yang di aula itu bukan guru agama Kristen, tapi guru bidang lain, tapi tetap memberikan pelajaran agama ya kan, sebagaimana dia menganutnya gitu ke siswa-siswa yang sama dengan agamanya yang dia gitu sih. Oh, oke. Harapan aku sih untuk sekolah itu pastinya harus apa ya, kalau aku sekolah agama tapi kayaknya kalau untuk ngadain itu agak sulit juga ya, tapi harapannya itu pasti ada untuk sekolah itu ada sesi atau suatu kegiatan yang memperjelaskan tentang ragam keyakinan gitu. Apalagi mungkin guru-guru dan siswa di sekolah MAN itu taunya cuman ya semuanya agama Islam gitu. Bahkan mungkin di dalam agama Islam itu juga ada yang penganut aliran maksudnya tuh ada yang di mazhab gitu ya, kalau salah mazhab NU atau Muhammadiyah dan lain sebagainya itu ya. Selain mungkin mengenal Islam yang kebagi-bagi itu juga, mungkin alangkah baiknya juga ngasih tahu selain agama yang mungkin yang 6 kalau nggak salah yang di Indonesia yang dikenal banyak itu masih ada agama lainnya. Begitupun bukan cuma agama, keyakinan masih ada. Jadi diharapkannya tuh ada suatu event atau suatu kegiatan yang ngasih penjelasan bahwasanya agama itu bukan hanya beberapa yang terkenal doang atau yang mayoritas di Indonesia, bahkan ada yang maksudnya tuh yang minoritas juga mungkin ada gitu kan, diperkenalkan juga, entah dikemas dalam sebuah event yang menarik mungkin, tapi di dalam event itu tersampaikan pesan-pesan untuk menyampaikan tentang ragam keyakinan atau agama yang di Indonesia selain yang mayoritas itu sih. Ya setuju. Yang bikin kegiatan itu ya anak SMA tuh kan kayak OSIS gitu, misalnya suka bikin pensi atau kayak lomba film gitu. Nah itu tuh bisa disisipin kayak misalnya dua sekolah yang latar belakangnya beda, misalnya swasta negeri atau bahkan mungkin lebih menarik sekolah MAN sama sekolah Kristen atau BPK. Iya gitu, BPK sama madrasah gitu ya. Habis itu collab bikin event yang ada keragamannya, film kayak atau apa, tetap seru gitu ya. Iya sih bener, kayaknya seru banget. Kayaknya seru itu. Mempertemukan dua sisi yang berbeda untuk membentuk kesatuan, saling mengenal gitu kan. Ya menarik, paling alternatifnya tuh membuat sebuah event sih kayaknya, karena kebanyakan kalau baca anak muda zaman sekarang kan kebanyakan malas gitu. Kalau nonton juga banyaknya nonton drakor. Ya, lebih baik sih dikemas dalam bentuk event yang di dalamnya tetap menyampaikan pesan-pesannya gitu. Iya, apalagi kalau panitianya tuh si siswa-siswanya kan, jadi kalau misalnya mereka kerja bareng tuh kan kayak wah aku temenan nih sama orang yang kayak beda keyakinan misalnya gitu. Ya kadang bagi beberapa orang untuk berteman dengan orang yang berbeda itu menjadi suatu hal yang spesial gitu. Ya jadi kebanggaan juga. Jarang-jarang gitu. banget ya. Ya diibaratin akulah seneng ketemu sama kakak. Oh iya. Banget sih. Oke. Mau lanjut? Boleh. Kalau aku jelas sih pengen seperti yang tadi udah dibilang, suatu hal yang spesial bisa berteman dengan orang yang berbeda, apalagi orang-orang yang belum pernah aku temuin sebelumnya gitu. Oke, dari kakak. Iya, kalau aku juga malah justru seneng kalau temennya tuh semakin beda ya, apalagi
teman akrabnya gitu. Karena kalau kita dengar orang yang pendapat dari orang yang latar belakangnya beda itu kayak ngebuka pikiran gitu nggak sih, kayak Iya, oh betul. jadi ada toh yang kayak gini, ada yang kayak gini. Dari pendidikan, kalau dari aku sih apa ya yang harus diperbaiki itu pastinya tentang fasilitas-fasilitas bagi beberapa siswa yang mungkin dari agama tadi yang dibahas, dari teman-teman disabilitas dan lain sebagainya, untuk membuat suatu inklusi sosial, mungkin semua orang mendapatkan hak yang sama rata. Kalau untuk fasilitas, kalau untuk segi pendidikan sih aku gak bisa terlalu berkomentar banyak, karena mungkin untuk sistem pendidikan Indonesia kali ini dikatakan baik enggak, dikatakan buruk juga enggak sih gitu kayaknya. Ya aku setuju sih yang fasilitas itu kayak apa misalnya orang dengan disabilitas kan teman-teman itu apa sih bukan orang-orang yang kayak kita perlu kurung dan melindungi, tapi kayak betul. harus dikasih kesempatan gitu karena Iya. mereka juga bisa berkontribusi gitu kan ya, mau apa ya